Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Akbar. Saya adalah seorang tunanetra yang berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Pengadilan 5 Kota Bogor. Saya juga saat ini sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di UIN Salatiga. Saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dalam rangka UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 5B? Di hari Kamis, yang mana hari ini memang rutin jadwal mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang insya Allah doa akan dipimpin oleh Aska. Silakan Aska ke depan. Siap. Kita membaca doa terlebih dahulu. Setelah kita membaca doa, mudah-mudahan Allah berkahi pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca surah pendek, yaitu surah Al-Ma'un. Bapak persilakan Fakhira untuk memimpin. Silakan ke depan. Teman-teman, hari kita membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzakir
Aduh, Wali Mahira, terima kasih untuk Mahira dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah membaca surah Al-Ma'un dengan khusyuk, dengan baik. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran selalu Allah berikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa-siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Bagi perempuan yang hadir, Bapak persilakan menjawab dengan hadiroh. Laki-laki dengan hadir ya. Afaren, Afif, Aini, nggak ada ya? Ada tahu kenapa sakit? Karena Ataya. Hadir. Berarti yang tidak hadir ada 2 orang ya, Nurul dan Aini. Kita doakan semoga teman kita Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan Allah kembalikan kesehatannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Selanjutnya Bapak mau cek kerapihan dulu dari anak-anak semua. Hari ini anak-anak semuanya pakai seragam apa? Yunda. Seragam Yunda, aksesorisnya ada apa aja? Untuk laki-laki apa? Potopong, bujang. Ya, kalau perempuannya? Bujang. Itu aja. Oke. Semua sudah rapi? Coba dilihat kiri kanan teman-temannya. Kelasnya pun juga sudah rapi ya. Sudah bersih kelasnya? Oke, nanti kalau ada sampah yang di lantai atau di meja, tolong diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin atau dirjennya adalah Alsi. Silakan Alsi, dan yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku.
Bapak akan melanjutkan materi baru karena materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan di materi yang sudah disampaikan minggu lalu ya. Masih ingat minggu lalu kita berbicara atau membahas tentang materi apa? Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna yang sudah kita pelajari kemarin? 5. Pertama apa? Al-Qayyum. Yang kedua? Yang pertama Al-Qawiyyu. Yang pertama Al-Qawi. Yang kedua? Al-Qayyum. Yang ketiga? Al-Muhyi. Yang keempat? Al-Mumit. Dan yang kelima? Al-Ba'id. Pinter ya, alhamdulillah. Semua masih ingat. Nah, kita sudah belajar banyak tentang sikap-sikap sehari-hari yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita laksanakan sesuai dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Contoh, Al-Qawiyyu, kita menyadari bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun sebagai seorang manusia juga diberikan atau dititipkan kekuatan dari Allah untuk apa? Untuk bisa membantu orang lain ya. Kemudian Al-Qayyum, Allah itu maha berdiri sendiri dan kita sebagai hamba Allah juga harus hidup lebih mandiri. Yang kemudian Al-Muhyi, Allah maha menghidupkan, artinya kita harus selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Al-Mumit, Allah maha mematikan, maka kita harus ingat bahwa hidup ini akan ada akhirnya. Akhir dari kehidupan adalah kematian. Tapi bagi orang Islam setelah kematian ada kehidupan berikutnya dan kita harus mempersiapkan secara maksimal. Dan yang Al-Ba'id, yang kelima, Allah maha membangkitkan. Dengan sifat Allah yang maha membangkitkan ini, kita tidak boleh berlama-lama dalam keadaan sedih. Kita tidak boleh berlama-lama dalam keterpurukan. Kita harus cepat bangkit dari keterpurukan. Nah, dari 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari anak-anak, hari ini Bapak ingin memaksimalkan pemahaman kalian bahwa sifat-sifat yang Allah miliki dalam Asmaul Husna bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kita saling menghargai orang lain, saling menghargai keyakinan orang lain, saling menghargai pendapat orang lain, dan juga kita harus bisa menghargai apa yang menjadi pilihan orang lain. Apakah di Indonesia semua agamanya Islam? Nah, apakah di Indonesia semua sukunya Sunda? Nah, itu dia. Keberagaman, perbedaan yang ada di Indonesia harus dijadikan satu keberagaman yang indah. Ya, pelangi itu warnanya 1 atau 7. Coba bayangkan kalau pelangi warnanya hanya 1, misalkan warnanya apa? Misalkan merah aja. Merah itu memang sepintas indah ya, terang. Tapi warna merah, hanya merah saja tidak mewarnai pelangi. Makanya pelangi ada 7 warna: mejiku, biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi indah. Dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari harusnya juga seperti itu, memperindah kehidupan kita di Indonesia khususnya dan juga di dunia secara umum. Oke, anak-anak, materi hari ini Bapak ingin anak-anak tahu dulu apa sih tujuan dari kita mempelajari materi pada
hari ini. Yaitu yang pertama, Bapak berharap semuanya dapat meyakini bahwa hidup indah itu adalah salah satunya dengan saling menghargai, ya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak terbiasa melakukan perilaku yang terpuji. Ya. Kalau perilaku yang terpuji berarti perilakunya yang baik atau yang jahat? Yang baik ya pastinya ya. Nah, jadi harus terbiasa melakukan perilaku terpuji. Salah satunya harus bisa saling menghargai orang lain. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kehidupan ini harus indah seperti halnya pelangi, ya kan? Dengan warna-warninya hidup pelangi itu terlihat indah, dan hidup kita pun akan semakin indah seperti halnya pelangi jika kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Bahkan Allah itu menyampaikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Pernah dengar istilah ini? Rahmatan lil alamin. Apa itu? Artinya Islam itu adalah agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Kalau bicara seluruh alam berarti semua yang ada di muka bumi ini disayangi oleh Allah. Gitu ya. Islam mengajarkan kita untuk selalu menyayangi siapapun. Mau yang agamanya Islam ataupun yang bukan agama Islam, bahkan sesama manusia harus, tapi juga ke hewan, tumbuhan juga harus kita sayangi. Gitu. Jadi Islam itulah rahmatan lil alamin. Nah, untuk lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan saling menghargai, Bapak akan ajak semuanya untuk menonton sebuah film singkat tentang saling menghargai, ya. Coba disimak. Saling menghargai. Ada apa Tuhan? Singkirkan tolong di situ, mengganggu pemandangan saya. Cuma. Hei pengemis, jangan duduk di sini. Cepat cari tempat lain saja. Tuhan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah, Sudahlah, jangan banyak bicara. Hari ini aku ada janji dengan siapa saja, Dengan Pak Ali. Bu, aku harus pergi. Aku ada janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuhan, saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini, cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Terima kasih. Terima kasih. Diki, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu. Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Kau ini merusak pemandangan. Kau tahu kan? Banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat pergi. Pak Wak, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku
Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Oh. Siapa berani masuk kemari? Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Kakak, Bibi, apakah kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah, dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang, dia hilang tak kemana. Sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang, waktu itu aku tidak sengaja bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru. Pak Wang, Bu Wang, teh ini baru diseduh. Silakan diminum. Terima kasih, Terima Tata. kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Ya anak-anak, tadi adalah video film tentang bagaimana cara kita bersikap saling menghormati dan saling menghargai dengan orang lain. Tadi siapa yang perlu kita hargai di dalam film tadi? Pengemis. Awalnya pengemis itu dianggap apa? Rendah ya. Seseorang yang dianggap sangat rendah. Nah, ini seringkali kita rasakan ketika kita melihat teman-teman kita yang lain agamanya. Ya enggak? Jujur aja ya kan? Kita ini sebagai orang Islam sering merasa percaya diri bahwa hanya Islam yang masuk ke dalam surga, hanya orang-orang Islam. Dan kita seringkali menganggap teman-teman kita yang bukan muslim itu pasti tidak akan masuk surga. Urusan surga neraka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kehidupan ini kita berkewajiban untuk saling menghargai dan menghormati. Ya, tidak boleh sedikit pun kita merasa tidak boleh sedikit pun kita merendahkan orang lain meskipun berbeda tingkat ekonominya, status ekonominya, berbeda agamanya, berbeda warna kulitnya, ya kan? Atau bahkan berbeda besar kecil badannya, ya kan? Nah, kita harus belajar menghargai siapapun orangnya. Jangan sampai menghargai itu bersyarat, jangan. Saya mah hanya bisa menghargai teman-teman saya yang Islam aja nggak boleh. Ya, saya hanya menghargai teman-teman saya yang cantik-cantik aja, nggak boleh tuh. Ya, saya cuma mau bergaul sama anak-anak yang suka bola aja nggak boleh. Paham semuanya? Nah, sekarang Bapak berikan tugas kelompok. Bapak sudah berikan kertas di masing-masing kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Sudah pegang semua kertasnya? Nah, silakan Bapak berikan waktu
untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompok apa yang harus dijawab, bagaimana cara menjawabnya. Silakan. Waktunya sudah habis. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya, ya. Silakan dimulai dari kelompok satu. Silakan maju. Nah, dibacakan aja hasil diskusinya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Setaria akan membacakan tugas Hasil diskusi. diskusi kelompok saya. Ya. 1. Sayyidina Abdul Hakim. Pertanyaannya apa? Ya. Berupa nama teman kalian. Tulis pula singkat baik teman kalian yang akan ditiru. Jangan lupa tulis alasannya ya. Pasti Ya, siapa aja hasilnya? Sayyidina Abdul Hakim. Suka berbagi, menolong teman seperti menolong teman yang terjatuh, dan suka berbagi makanan jika ada teman yang tidak membawa uang jajan. 2. Tamparan sofa zahidan. Suka menolong teman yang kesusahan di mata pelajaran. 3. Aisarana. Suka membantu saya dan teman lainnya menjelaskan pelajaran yang saya kurang mengerti. 4. Raisa Kalina Putri Razwati. Suka berbagi seperti memberi jajan jika ada teman yang tidak membawa jajan. 5. Memori Degara rupanya. Suka berbagi tahu untuk menuntut Allah itu baik di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Tuliskan 5 nama teman kalian, tuliskan 2 sikap baik teman kalian yang akan ditiru. Jangan lupa tulis alasannya. Ya. 1. Beda kebaikannya suka berbagi. 2. Naskah kebaikannya adalah tidak pilih-pilih teman. Adil kebaikannya adalah bergaul dengan siapa saja. Raya kebaikannya adalah rendah hati. Adilan kebaikannya adalah suka membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih anak-anak semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Luar biasa, Bapak salut sekali dengan hasil diskusi kalian. Dan Bapak yakin sekarang kalian semua sudah memahami tentang saling menghargai dan juga macam-macam sikap terpuji yang perlu kita ikuti. Ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita harus yakin bahwa hidup itu akan indah jika kita saling
menghargai. Dan Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu agama yang mengajarkan untuk menyayangi semua alam, ya. Kemudian kesimpulan berikutnya, hargailah perbedaan yang terjadi karena perbedaan atau keberagaman adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk kita bisa saling mengenal, kita bisa saling menjaga, saling bersilaturahmi, sehingga kita akan merasakan indahnya kehidupan ini. Ya, untuk itu pertemuan kali ini Bapak akhiri, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tahun majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.